Perpres 38 dan 45. Perpres ini peraturan Presiden 45 ini di mana terbentuknya Badan Karantina Indonesia. Oh, oke. Kalau 38 ini terbentuknya Kementerian Kelautan, di dalamnya itu terbentuk satu badan. Badan Pengendalian Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan. Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman-teman Sigma Podcast. Kali ini saya bersama Pak Rafat Taslim. Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Ini pejabat pertama yang kita undang, Pak. Alhamdulillah. Setelah sekian banyak yang kita coba seleksi, Pak, kepilihlah Pak Rafat. Oke. Dari beberapa tahun sebelumnya. Oh gitu. Iya, udah banyak yang kita undang-undang juga, Pak. Saya hampir udah mau naik ini. Jadi teman-teman, Pak Rafat, saya yakin teman-teman sudah tahu karena pasti sering ketemu Pak Rafat di jalan, Pak. Siap. Sering bawa sepeda, betul, Pak, ya? Kayu, Pak, bukan bawa sepeda. Kayu. Mengayuh ya. Beliau adalah Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Luk Banggai. Siap, benar. Betul, Pak, tepat ya? Betul. Kita dikoreksi 3 kali player ya. Apa kabar, Pak Rafat? Alhamdulillah sampai detik ini sehat, diberi kesehatan sama Allah. Kemarin saya lihat di Balut, Pak, ada kegiatan apa? Ya, itu salah satu kegiatan yang diberikan oleh Pusat BPPHKP Iya. dalam rangka pelaksanaan sistem jaminan mutu di unit pengolahan ikan dan supplier. Oh, sebelum kita bahas lebih dalam nih, Pak, mengenai karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, mungkin Pak Rafat bisa cerita dulu nih, kita supaya teman-teman di luar sana bisa tahu Pak Rafat sebenarnya dari mana asalnya, tiba-tiba kok bisa di Luk Banggai. Nah. Oke, terima kasih. Saya panggil Bang Andi aja ya? Boleh, boleh. Oke, makasih Bang Andi. Sebelum saya di Luk ini, saya ditugaskan di Cengkareng, di Balai Besar Soekarno-Hatta, sebelumnya di Balikpapan sebagai tenaga fungsional ahli PHPI. Dan setelah itu diamanatkan di tahun 2016 bergerak di Soekarno-Hatta menjadi kepala seksi di pengawasan pengendalian sekitar 5 tahun 4 bulan, kemudian ditugaskan juga diamanatkan ke Luk Banggai ini di tahun 2021 akhir. 2021 akhir. Iya. Berarti akhir-akhir Covid tuh, Alhamdulillah. Oh. Jadi 1 Desember saya sudah bertugas di sini. Jadi sekarang sekitar ya 2 tahun 7 bulan kalau salah bertugas di Luk. Baik, baik. Pak Rafat memang di awal ingin gabung di karantina ikan sebelumnya. Kalau secara ini kami ya mendaftar di kementerian ya ada pilihan memang. Oh, oke. Jadi saya memang senangnya bergerak di lapangan. Karantina ini lumayan untuk satu pengembangan karir, juga bagaimana kita melakukan pengawasan produk perikanan. Itu tahun berapa, Pak, gabung pertama kali? 2003. Oh, 2003 ya. 2003 kebetulan saya sekolah di sekolah perikanan, sekolah tinggi perikanan. Oh, udah memang ya, Pak. Tinggal lanjut ini ya. Lanjut. Linear ini berarti, Pak. Jadi bagaimana sekolah tetap ilmu itu dilanjutkan posisi pada saat kita bekerja. Oh, tuh dengar teman-teman di luar ya. Biasa ada, Pak, teman-teman kuliah ekonomi, Pak. Kuliah matematika, jadinya guru agama. Itu kembali Oh, rezekinya juga. iya betul ya, Ki. Itu saya sendiri tuh, Pak, yang saya bilang tuh ya. Oke, sampai di Luk 2021 akhir. Iya. Ini Pak Rafat kan banyak, saya sering lihat Pak Rafat di berbagai macam kegiatan. Apalagi di kegiatan-kegiatan Pemda juga banyak saya lihat. Dari olahraga, lari gitu, Pak ya. Terus sepedaan juga ikut. Alhamdulillah. Mancing ikut juga, Pak, kalau nggak salah ya. Pernah ya. Gimana tentang Luk, Pak Rafat? Kalau Luk ini dari pertama saya masuk, saya udah dengan teman-teman sudah slogan itu lupa waktu untuk kembali. Oh, lupa waktu untuk kembali ya. Sampai ya Bupati sekarang yang berjalan ini sampai dipelesetkan juga. Iya. Jangan luangkan waktu untuk kembali. Oh. Jadi memang Luk ini semua indah. Betul. Lupa waktu untuk jangan sampai lupa keluarga, Pak ya, cuma karena lu tetap setia. tetap setia. Oke, kita mungkin langsung masuk ke inti pembahasan kita.
Mungkin teman-teman di luar sana banyak yang penasaran sebenarnya karantina ikan ini seperti apa, tugas dan fungsinya. Sekedar info dulu teman-teman. Jadi untuk kantor karantina ikan pengendalian mutu ini ada di Bubung. Bubung Betul. di kantor pelayanan. Iya. Kalau administrasinya masih di Tombo 3. Iya. Jadi untuk teman-teman yang berhubungan dengan ikan, boleh dengar dulu ini. Siapa tahu nanti bisa ketemu ya. Ada sesuatu yang bisa sama-sama bermanfaat nantinya. Kita mulai dari pertanyaan pertama dulu ini, Pak Arafat. Apa saja peran dan tanggung jawab utama stasiun karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil kelautan di perairan Luk Banggai? Baik, terima kasih. Dengan sekarang ini masih stasiun karantina ikan pengendalian mutu hasil kelautan perikanan. Saya jelaskan ini yang sekarang ya, Pak Andi, bahwa kegiatan kami ini sekarang bagaimana menjaga dan mengendalikan pengawasan mutu daripada hasil kelautan perikanan yang ada di Luwu. Secara saya berada di sini, tetapi dengan tusi wilayah kerja kami lebih banyak itu di Banggai bersaudara, saya bilang. Oh, oke. Jadi Kabupaten Banggai Kepulauan, dan Banggai Laut. Jadi Pak Arafat walaupun namanya Luk Banggai, tapi ruang kerjanya sampai di 3 bersaudara ini. Kalau secara wilayah kerja yang ini menunggu SOTK baru, organisasi tata kelola kementerian, kami ini punya banyak wilayah kerja. Oh, oke. Dari 3 tersebut yang tadi, terus di Tojo Una-Una, baik, terus di Morowali Utara termasuk semua. Oh, jadi banyak. Hampir sesulteng, Pak. Hampir sesulteng. Cuman kalau Poso masuk di wilayah karantina SKP Palu. Hampir se-Sulawesi Tengah bagian timur. Iya. Jadi kita melaksanakan pengawasan mutu hasil kelautan perikanan ini, terutama untuk ekspor dan juga yang dikonsumsi oleh masyarakat di sini. Oh, berarti fokusnya pada mutu hasil perikanan. Ya, bagaimana ikan ini sampai ke konsumen aman dikonsumsi. Oh, oke, baik. Tadi Pak Arafat sempat singgung juga, kita tahu berkaitan dengan karantina ikan. Sampai sekarang masih, Pak, kalau untuk karantina ikan? Baik, saya jelaskan bahwa dengan munculnya Perpres 38 dan 45, Perpres ini, Peraturan Presiden 45 ini, di mana terbentuknya Badan Karantina Indonesia. Oh, oke. Kalau 38 ini terbentuknya Kementerian Kelautan, di dalamnya itu terbentuk satu badan Pengendalian Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan yang transformasinya dari BKIPM. Jadi sekarang itu di eselon 1 kami dan eselon 2 itu sudah bertransformasi bentuk badan BPP MHKP. Fungsi daripada karantina ikannya ini sudah bergabung di BKI, Badan Karantina Indonesia. Badan Karantina Indonesia. Ya, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Jadi sekarang ini kegiatan perkarantinaan dalam hal penyakit ikan dan lain-lain ini sudah masuk di teman-teman di kalau di sini Satuan Pelayanan Karantina dibawa balai di Palu. Oh, baik. Jadi kalau dulu yang ngurusin masalah bakteri kayak gitu-gitu, Pak ya, itu kan karantina ya. Kalau dulu kita masih sama-sama. Iya. Dulu gabung itu pemeriksaan bakteri penyakit ikan dan juga bakteri daripada mutu. Iya. Jadi ada pembagian di situ. Oh, jadi kebagi nih sekarang. Kalau kemarin ngurusin parasit, bakteri, jamur itu bisa jadi di 2 hal. Satu di karantina, yang kedua di mutu hasil perikanan. Kali ini betul-betul pure hanya di mutu. Iya. Oh, lebih gampang, Pak ya? Secara ini ya memang tugas ini udah terbagi 2. Iya, terbagi 2. Mungkin supaya lebih fokus mungkin ya, Pak ya? Iya, salah satunya itu. Oke. Tadi kalau bicara soal mutu, berarti kita fokus hanya bahas mengenai mutu hasil perikanan. Ya. Sebelum jauh nih Pak, gimana hasil perikanan di Kabupaten Banggai dulu Pak? Oke. Alhamdulillah saya bertugas di sini dengan hasil perikanan, produk perikanan ya. Iya.
ini sampai sekarang keberterimaan khususnya ekspor, alhamdulillah belum ada komplain dari negara tujuan. Jadi ekspor kita itu yang paling banyak memang besar itu di gurita, golongan cephalopod. Oke. Jadi gurita, sotong dan cumi. Dan salah satu negara yang paling besar mengimpor produk dari kita itu Amerika Serikat. Amerika Serikat. Ya, di mana dia sistemnya lumayan ketat juga di FDA-nya, Food Drug Iya. Administration-nya. Keberterimaannya alhamdulillah sampai sekarang belum ini. Karena kita ini panennya lumayan dekat dengan perairan yang ada, Oke. dengan unit pengolahan yang ada produksi gurita tersebut, prosesnya dengan cepat bisa Oke. langsung masuk ke unit pengolahan. Berarti tuh dengar teman-teman ya, kita sudah bisa ekspor ya. Itu dari tahun berapa Pak kita? Sudah lama. Oh, Ini ya. tuh Kalau ya. ekspornya ini alhamdulillah kemarin COVID sempat turun, Oke. dengan seiring waktu permintaan juga dari negara tujuan. 2023 kemarin alhamdulillah kemarin kita bisa sampai 400 ton itu 400 ton gurita Pak. guritanya Itu dalam dalam 1 tahun. satu tahun. Ya, dengan nilai ekonomisnya itu sekitar 40 miliar. Oke. Di 2024 ini sampai 31 April kemarin ini Iya. sekitar 300 ton dengan nilai komunitasnya itu sekitar 20-an miliar. Iya. Saya pikir dengan kondisi sekarang insya Allah akan meningkat dibanding 2023 ini kemarin. Oh, itu hasil tangkap Pak ya? Hasil tangkap di daerah. Berarti kaya gitu ini Pak ya? Kaya Sangat- gurita Pak ya? Sangat kaya, Pak. Betul. Oh, untuk teman-teman yang pemakan gurita ini Pak ya? Siksa kamu memang. Rica-rica. Tapi kalau Pak Rafat, siput apa Pak? Apanya? Makanan kesukaan Pak? Semua dari laut pasti saya makan. Oh, itu Pak ya? Ya. Karena seger. Apalagi di Luwu. Yang penting jangan karang Pak. Wah, itulah. Oh. Itu beda Pak. Semua dari laut Pak. Oke Pak, tadi Pak Rafat sudah cerita mengenai soal bagaimana menjamin mutu hasil perikanan, dan kita tahu Banggai sudah sampai bisa ekspor dan sampai 400 ton, dan paling banyak dikirim ke Amerika Serikat Ya. Pak, permintaan ya. Ya. Nah, jadi pertanyaannya adalah bagaimana standar keamanan dan mutu yang diterapkan nih Pak untuk hasil kelautan, khususnya yang ada di Banggai, beda nggak Pak? Atau memang sama aturannya? Secara aturan seluruh dalam Indonesia ini sama. Oke. Bagaimana mengamankan mutu produk perikanan ini sehingga aman sampai di negara tujuan. Oke. Jadi kami memang dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian mutu ini kami ada petugas kami, pegawai kami yang sudah menjalani diklat dan dibentuk menjadi inspektur mutu. Inspektur mutu. Namanya inspektur mutu, bukan inspektur PJ ya. Betul. Itu beda lagi Pak ya. Jadi- Fix orang dia itu Pak. Tim kami lah yang turun ini melaksanakan pengendalian baik Iya. dari tingkat supplier yang akan memasukkan produk Iya. ke unit pengolahan sampai pengawasan di unit pengolahan tersebut. Kami melakukan surveillance dalam setiap tahun Iya. dan juga memverifikasi daripada bagaimana sistem penanganan produk ini mulai dari tangkap sampai siap diberangkatkan untuk diekspor. Boleh di-spill Pak Rafat mungkin apa-apa saja yang jadi penilaian Pak? Mungkin yang bisa Oke. pada saat proses dari awal dari masyarakat atau sampai di pengolahan. Jadi kami ada namanya ini sistem sertifikasi. Oke. Artinya di supplier itu sertifikasi cara penanganan ikan yang baik. Kalau di unit pengolahan ini kita melaksanakan sertifikasi HACCP Analysis Critical Control Point. Oh ya, Hasan. Bagaimana mengendalikan mutu dari penerima sampai dibekukan untuk siap diekspor. Jadi itu yang saya bilang tadi bahwa inspektur mutu ini akan melaksanakan benar bagaimana pelaksanaan di supplier tersebut untuk mengendalikan. Jadi tangkap tidak langsung tidak diberikan es. Itu yang oke. kita menjadi sosialisasikan ke masyarakat sehingga jaminan mutu. Tapi saya satu dulu nih Mas Andi, Iya. Bang Andi. Saya senangnya di sini karena produk ini dekat-dekat semua. Oh betul, jadi Tidak prosesnya memerlukan cepat. perjalanan jauh. Betul. Jadi saya sangat
respon daripada worry saya itu bukan berkurang, tapi menjadi tenang karena produk ini cepat dikendalikan. Iya. Dari tangkap supplier langsung ke unit pengolahan itu waktu sangat cepat. Iya. Nah, itu yang menjadi jaminan sampai sekarang yang seperti saya bilang tadi, bahwa sampai sekarang pun mudah-mudahan tidak ada komplain Iya. daripada produk kita yang ada di Luwu. Amin, Pak. Oh, berarti itu ya karena Salah prosesnya satunya, sama sangat satu cepat lagi, ya. kami juga melaksanakan namanya official control. Oke. Kami akan melakukan pengujian mutu ya, Iya. bukan pengujian hama penyakit. Yang dimana itu kami akan melaksanakan pengujian satu bakteri, Salmonella, E. coli, Iya. TPC, dan juga kami melaksanakan pengujian organoleptik. Organoleptik itu kami melihat ikan ini bagaimana sih posisinya pada saat ditangkap, apakah dia masih segar. Iya. Ada penilaian yang tertentu yang dilaksanakan dan dinilai oleh inspektur mutu tersebut. Itu nanti proses pemeriksaannya kayak gimana, Pak? Apakah ikan di baris ini, Pak, di absen satu-satu, Pak? Oh, itu inspektur akan mengambil, kalau buku ya, Iya. buku kami akan mengambil sesuai dengan aturan, ada lot di dalam cold storage itu kita Iya. ambil Oh. untuk dilakukan pengujian. Sama juga pada saat penangkapan kita ngambil acak, tidak Tidak satu-satu, Pak ya. satu, ya. Diberi nama ini udah nih Amir lewat lagi. Ya. Enggak. Sampel, Pak, berarti. Sampel. Oh, oke. Kalau sampai sejauh ini apa tantangan utama, Pak, yang dihadapi dalam pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan? Baik. Tantangannya sebenarnya ini kita berharap masyarakat dalam hal produk masyarakat perikanan ya. Iya. Khususnya yang disuplai. Saya tidak melihat di Luwu ini. Kita saya anggap banggai bersaudara. Oke, dibanggai gitu, Ya, Pak. dibanggai karena produk itu perikanan secara garis besar memang banyak dari banggai laut. Iya. Nah, kita berharap masyarakat perikanan ini benar-benar mengetahui bagaimana jaminan mutu itu diterapkan. Ada kemarin surat kami masuk dari Kementerian Pak Bang Andi, dari eselon 1 lain, dari BRSDM, Badan Riset, meminta kami di seluruh Indonesia ini untuk mendata Oke. apa aja sih yang akan dilaksanakan pelatihan buat masyarakat nelayan, masyarakat perikanan khususnya ya. Iya. Nah, itu menjadi nanti akan pelatihan masyarakat nelayan yang akan berlanjut, nanti kita data dengan teman-teman dari inspektur kebutuhan apa sih yang akan dibutuhkan oleh masyarakat nelayan ini untuk melaksanakan edukasi terkait jaminan keamanan pangan ini. Oh, Jadi itu satu, jadi kita kendala, mudah-mudahan teman-teman di masyarakat nelayan ini bisa tetap mengerti bagaimana walaupun kita turun ya, Iya. tidak tiap hari, karena kita cuma ada jadwal dalam 1 tahun cuma 3 kali mungkin dalam pengendalian. Kita berharap masyarakat ini mudah-mudahan tetap menjaga daripada jaminan mutu ini. oke. Yang kedua mungkin ini bukan kendala secara internal kami sih, karena kita di Luwu, kami pengen juga bangun Luwu ini. Iya. Jadi bagaimana ekspor itu berkembang. Salah satunya kendala kami yang mungkin nanti saya bukan menjadi kendala secara internal, tapi kami pengen bekerja sama berkoordinasi dengan pemerintah daerah sini, khususnya mungkin di Dinas Perikanan, Kelautan Perikanan, dan di perindustrian. Salah satunya mungkin terkait karena jarak tempuh daripada ekspor kami ini, titik poin ekspornya itu di Surabaya. Oh, oke. Jadi kendalanya terkait kontainer ekspornya. Kita berharap mungkin setelah ini teman-teman dari pemerintah daerah mendengar, dan kami sih sudah berkoordinasi juga Iya. dengan teman-teman dari unit pengolahan supaya ekspor ini berlanjut dengan posisi tercatat di Luwu. Oh, oke. Gitu, Oh, Pak. berarti punya kaitan, Mbak, kontainer ekspor Ya, sama karena tercatat kalau di mana nih? selama ini kontainer ini kan lebih banyak pakai kontainer lokal. Oh, oke. Nanti di Surabaya akan di restocking ulang untuk dimasukkan ke kontainer Transit ini, Pak, transit ya? Transit. Tapi itu dengan jaminan pengamanan keamanan di teman-teman di Surabaya. Oke. Itu yang satu. Yang kedua terkait ekspor yang lewat bandara. Ya, sampai sekarang pun belum berhasil ya. Kita berharap sih ada
yang pesawat direct ke Jakarta. Oh, kemarin itu bukannya ada, Pak ya? Dulu waktu Garuda. Iya, waktu Ada Garuda, betul. Ya, saya sebelum bertugas di sini Bang Andi. Iya. Jadi Saya masih cuma- ingat tuh ikan hidup, Pak. dengar ceritanya aja. Iya. Sampai ada komunitasnya, Pak. Bener. BMC ya? Iya, BMC, Pak. Ya, Banggai mengekspor ya? Iya, Community. Banggai mengekspor community. Kita- Saya kirim info ini di grup, Pak. Sunyi, Alhamdulillah. Pak. Sunyi. Karena Ya. grupnya lagi sunyi memang, Pak. Sunyi. Lagi mendem-mendem nih. Mudah-mudahan setelah ini kita kirim-kirim Iya. terus, Pak, hasil podcastnya. Mudah-mudahan bisa bergerak lagi, Betul. bisa semangat lagi. Berarti memang ada tantangan di kontainer ekspor dan pesawat juga, Ya, jalur udara juga. jalur udara. Karena itu menjadi salah satu transportasi sangat penting. Oke. Karena kalau dia harus transit lagi ke Makassar, terutama yang di lewat udara, butuh waktu lama untuk masuk ke Jakarta lagi. Oh. Dari segi biaya, Segi biaya lumayan juga. Oh. Kalau daerah kan bisa terpotong dengan kondisi dia langsung. oh, Gitu ya. data ekspornya masuk di bukan Banggai lagi. Secara di BPS tidak tercatat secara keseluruhan. Oh. Itu. Saya sudah komunikasi betul. juga dengan kepala BPS. Iya. Kemarin cuma tercatat berapa? 6 kontainer aja. 6 sertifikat yang masuk. Padahal Padahal sebenarnya, sebenarnya sekitar 30-an. wih banyak Pak ya Itu selisihnya yang kita ya. berharap secara pemerintah daerah dengan kita semua yang berhubungan dengan ekspor ini bisa ayo sama-sama Betul, cari jalan cari Pak ya. jalan. Ya. Iya, agar betul-betul terdata memang Terdata. dari kita, Pak. Kalau kami sertifikat pasti terdata, Bang Iya. Andi. Sertifikat pasti kita yang tanda tangan, saya sendiri yang tanda tangan lagi. Iya. Jadi terdata. Untuk 2024 ini udah 31 sertifikat kalau nggak salah. Terbit sampai per Juli, 31 Juli kemarin. Hanya di BPS terdatanya 6 saja. Ya, masih sedikit Bang Andi. Iya. Betul. Ada berapa banyak Pak perusahaan di sini pengelola ikan yang bisa sudah ekspor, Pak? Kalau ekspor sampai selama saya bertugas lah, Iya. dulu masih ada BIG, Banggai Indo Gemilang, Oke. itu masih. Nah setelah berjalan waktu ini agak mendemin juga. Yang jalan sekarang ini Indotropik, Mendam perasaan, Pak. mendem berasa. Jadi yang sekarang ini masih aktif itu CP Indotropik. Oh, masih apa, Pak? Yang mananya? Yang Indotropik? Pak Edi? Iya, Pak Edi. Betul. Pak Edi. Ya, terus beliau ya. Sehat ya? Sering saya lihat Pak kalau mau saya turun ke bawah, beliau kan aktif di gereja Pak, Iya, di iya. Katolik tuh. Betul. Beliau sering sekali di depan situ Pak. Semangat sekali, luar biasa. Belum pernah rasain produknya Bang Andi? Udah sering Pak. Alhamdulillah. Saya sudah rasa filetnya udah, ikan garamnya juga sudah, Oh, kepala ikannya juga udah Pak. Oh yang value editnya ya? Iya, udah banyak sih Pak. Bukan yang utuh ya, yang sudah value edit ya? Ya, udah lumayan sih Pak, ada beberapa sih. Alhamdulillah. Waktu itu ada yang dikasih Pak. Itu yang saya mau tanya tadi. Tiap kesana, bawa pulang. Ya, yang masih aktif Indotropik. Nah, sampai saat sekarang. ini. Iya. Oke. Ini saya penasaran juga nih Pak mengenai soal mutu hasil perikanan. Kalau tadi kan kita dari awal bicara ekspor nih Pak. Bagaimana teman-teman memastikan bahwa mutu hasil perikanan ini bisa sampai ke Amerika Serikat contoh dengan mutu yang terbaik tanpa ada komplain. Sedangkan pertanyaannya adalah gimana dengan yang dikonsumsi masyarakat nih Pak? Iya. Kan apakah memang menjadi hal yang diurusi juga Pak kalau yang dikonsumsi Baik. masyarakat secara langsung? Apalagi nih banyak ini tim saya ini pemakan ikan ini Pemakan Pak. ikan. Iya. Deho ini Pak. Deho. Gimana itu Pak Arfan? Baik. Yang seperti saya ngomongin dengan Bang Andi sebelumnya, Kapan Pak? tadi ikan ini yang ada ditangkap sini Iya. sangat cepat prosesnya. Oke. Satu ya. Iya. Jadi kami secara bahwa ditangkap itu dengan cepat, ini sangat Oh, respon untuk kesegaran ikan betul. pasti terjaga. benar. Nah, kami di sisi kami sebagai badan mutu ini di SKIPM, saya masih bilang SKIPM Pak ya, Iya. karena kami SOTK-nya belum masuk, belum yang belum dibentuk. Kami bekerja sama juga dengan BP POM. Baik. Bagaimana penanganan ikan di masyarakat, ya seperti itu. Pasti namanya kan supplier tuh. Betul. Supplier tuh kita turun mengawasi di lapangan, tetapi secara global
tidak setiap hari itu turun juga. Buat dijagai di pasar Ya, Pak ya. Waktu kita nanti jaga kayak tukang parkir lagi nanti dilihat. Oke. Tapi secara ini jaminannya komplain pun kami kan tetap berkoordinasi dengan dinas perikanan setempat yang sekarang Bu Verlin yang menjadi kepala dinas. Kami tetap berkoordinasi apapun jikalau ada kejadian-kejadian hal luar biasa Baik. yang ada di Luwu ini kami siap turun. Oke. Gitu. Tapi sampai sejauh ini sih Aman-aman. aman. Ya, jadi ikan ini yang seperti tadi, itu segar. Saya makan Iya. tadi pagi saya makan ikan mentah. Ada saya lihat Pak di posting Pak. Ya kan? Sashimi Pak. Sashimi kampung. Ya. Luar biasa itu Pak ya. Bagaimana segernya ikan di Luwu itu? Tapi enak Pak. Boleh dicoba. Itu Saya bahasanya. belum pernah saya coba tuh Pak. Bahasanya yang itu gitu. enak, itu berarti ngumpan. Pengen dicoba. Tapi enak. Iya. Berarti memang karena prosesnya begitu cepat ya, Iya. untuk mau menilai langsung juga melihat Iya. mutunya. Dan saya lihat juga Bang Andi di sini untuk yang dikonsumsi masyarakat Luwu sini, saya lihat ditangkap hari ini, Jual hari ini. Iya. Saya lihat beberapa tempat di sini ya dari kilo 1 Iya. sampai yang di Maas itu. Iya. Saya sempat pernah singgah. Memang ikannya masih segar. Baru ditangkap Pak. Baru ditangkap sudah dijual laku. Jadi kesegaran itu memang baik yang bahasanya tongkol ini yang rawan dengan Gatal dan histaminnya. lain-lainnya, ya, betul. Kalau bahasa di ini kita histamin. Itu saya pikir akan belum sampai ke situ sudah diambil orang untuk dimasak. Itu fungsi daripada begitu untungnya dekat dengan laut. Dekat dengan laut. Itu Bang Andi. Jangan Pak Arapat tanya Pak, ini kapan dipancing? Oh marah ini Pak. Tidak lihat ini. Tapi secara kasat mata ikan bisa dilihat nggak Pak? Bisa, sangat bisa. Dari mutunya. Dari mutu, dari bentuknya pun kita lihat bisa. Ini saya awam sekali nih Pak kalau disuruh Iya. beli ikan ya. Pokoknya cuma di patokannya nama ini Pak. Lihat ekornya masih. Oh itu nggak usah dilihat lagi, langsung diambil, langsung dimakan itu. Itu cara dilihatnya gimana Pak? Jadi kalau ikan itu sudah mati dalam bentuk mati itu sebenarnya dari luar kulitnya itu kalau ikan masih segar itu masih mengkilat dia. Oh betul Pak. Masih mengkilat, terus matanya belum ada merah di dalam, masih bening. Ya kalau mau lebih masuk ke dalam lagi buka insangnya. Betul. Kalau masih merah dengan belum ada lender yang banyak, itu namanya proses rigor mortis mendekati. Kalau udah dia masuk berlendir banyak itu udah proses rigor mortis mulai masuk pembusukan. Oh. Jadi kalau masih segar, kayak di sini belum saya pernah ketemu Iya betul Pak. di Luwu ini. Karena yang langsung Pak ya. Langsung. Jadi, Tinggal cek lagi Pak, bara ada atau tidak. Dabu-dabu Pak ya. Pastikan rica. itu Lagi Pak ya. Kalau sampai sejauh ini Pak, ada tidak kasus atau isu yang relevan dengan pengendalian mutu? kalau untuk di Luwu sendiri Iya, ya, di Luwu. belum pernah. Oh belum pernah Pak Belum ya? pernah ketemu. Alhamdulillah. Jangan sampai. Betul. Jangan sampai. Tapi ya yang saya bilang lagi tadi, Iya. ikan itu cepat di pengelolaan cepat di sini. Betul. Jadi tidak begitu banyak dapat masalah yang kompleks Iya. Pak ya, karena prosesnya begitu cepat. Betul. Jadi karena sebenarnya pengendalian mutu lebih ke lamanya ikan ya setelah dari di. Iya, bagaimana tangkap ditangkap ya. itu responnya untuk penanganannya bagaimana? Iya. Ikan itu kalau memang langsung diproses, oke, makanya itu penanganan dengan es harus cepat. Oke. Karena salah satu untuk mengawetkan, untuk menjaga kesegaran itu ya es batu. Kalau dari cara nangkapnya Pak, ngaruh nggak Pak ke mutu? Itu dalam hal penangkapan itu mungkin ya kayak pakai trowel Iya. itu kan narik tuh. Ini bukan luar lagi tusinya saya ini, tapi Iya. saya menjelaskan. Kalau dia ditarik secara dari dasar, itu kan akan numpuk itu ikan Iya. di dalam. Nah, dengan dia numpuk itu, tekstur dagingnya pasti akan hancur juga sebagian. Oh betul. Ya, itu bisa merusak jaringan dan itu juga bisa kemunduran mutu ikan akan cepat. Itu di samping merusak karang, Betul. entrol ya. Tapi ya itu kemunduran itu pasti kalau ditarik secara cepat. Lain kalau yang ikan dewa dipancing, itu kan sendiri-sendiri ya. Iya. Tinggal baris ditarik, tinggal baris tarik. Tapi kalau yang troll itu ya dampaknya itu sangat Berarti ngaruh juga Pak ya. ngaruh cara penangkapnya. Cara penangkapan ikannya juga. Oke. Ada pertanyaan ini gini lagi Pak. Mana nih tadi ya?
Tadi ini udah dijawab nih. Bagaimana stasiun Anda berkolaborasi dengan instansi atau lembaga lain dalam menjaga mutu dan hasil perikanan? Yang tadi saya sudah jawab, tapi saya ulang lagi. Tinggal diekspor Pak masalahnya ya. Selainnya udah Sudah. bagus komunikasi sebenarnya. BP POM kami sangat intens untuk terkait bagaimana penanganan sini. Kalau Bea Cukai, bagaimana sistem ekspornya ini bisa berjalan cepat. Jadi itu yang kita, pemerintah daerah pun kami ya dengan Dinas Perikanan, mungkin ya harus saya jelaskan mungkin kalau belum ada pertanyaannya. Terkait nanti ke depan kami ini kan badan baru. Badan baru ini mempunyai fungsi penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan mutu. Ini dari hulu hilir seperti saya bilang tadi pertama, bahwa dari budidaya, tangkap itu kami akan melaksanakannya semua, tapi dengan kerjasama dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini Dinas Perikanan. Nah, inilah fungsi yang akan berjalan nanti kami yang di BPP. Ada beberapa yang kita sertifikasi, Bang Andi, yaitu cara budidayanya, cara pembenihannya bagaimana, terus cara obat pun kita sertifikasi, obat ikan ya, bukan obat manusia. Betul. Kalau obat manusia masuk BPOM. Terus cara distribusi, di samping itu yang sudah terlaksana sekarang itu HACCP, sertifikasi HACCP, sama yang CPIB, cara penanganan ikan yang baik. Cara penanganan ikan yang baik juga di kapal, asap di kapal, itu kami akan melaksanakan sertifikasi semua. Dan juga SKP yang dulu teman dari eselon 1, kita juga akan diberi tugas amanat itu SKP, sertifikat kelayakan pengolahan, yang berhubungan langsung dengan unit pengolahan. Jadi nanti bukan yang berkurang juga dengan pisahnya karantina, tapi lebih detail Pak, lebih detail lagi untuk bagaimana kita menjamin dari hulu ke hilir. Kita balik dulu nih Pak. Saya tiba-tiba terlintas nih Pak. Kalau dulu kan saya masih ingat dulu BKIPM tuh ngurus masalah ikan yang dilindungi dan lain-lain gitu. Betul Pak ya? Ya. Dulu ngurus Napoleon gitu-gitu. Masih Pak? Masih sekarang atau udah di karantina tuh berarti? Iya. Napoleon. Tapi ada di eselon 1 kami lain yang membidangi dalam hal pengurusan daripada ikan-ikan yang dilarang dan diatur pengeluarannya. Dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Ruang Laut, turunannya di UPT namanya BPSPL. Itu yang akan menangani terkait perizinan, baik yang akan dikeluarkan kayak sirip hiu atau apapun yang harus ada sertifikat atau namanya dokumen pendukung yang harus dilihat. Nah itu teman-teman dari eselon 1 lain di Kementerian Kelautan yang menangani. Di samping karantina ikan juga di pintu pengeluaran. Ya. Luar biasa ternyata perubahan ini ya. Iya. Kita sudah nggak ngawasi lagi di bandara. Betul. Pintu-pintu. Padahal kemarin ada di mana-mana Pak ya. Ada di mana-mana. Bandara, pelabuhan, jalur-jalur distribusi Pak ya. Berarti sekarang fokus memang ngurus, berarti bersahabat sekali dengan laut nih Pak. Semua, nanti juga darat juga. Tambak darat kan ada. Bagaimana budidaya di sana ikan darat? Ikan darat berarti kalau dulu ngurus juga Pak? Semua sama sebenarnya. Jadi tapi nanti kita sertifikasinya ini yang saya bilang tadi, sertifikat cara budidaya yang baik yang ditambak ataupun yang ditambak ini termasuk nila dan lain-lain. Ya, nanti kan bahasanya itu perikanan secara global. Nanti kan produk itu akan diolah juga. Awalnya saya pikir hanya ikan laut Pak. Berarti semua Pak ya? Semua ikan. Kecuali, konsumsi? Ya, kecuali karang yang dikonsumsi ya. Aduh, memang dulu ini Pak, kalau saya tipe kalau suka juga ikan Pak. Apalagi bubara Pak. Sendiri itu Pak. Nasi minggir dulu Pak. Habis memang bubara. Dulu juga kita ada kegiatan sama-sama Pak dengan BKIPM dulu, sosialisasi terkait konsumsi ikan. Konsumsi ikan ya. Konsumsi ikan itu di beberapa kabupaten, di sini Banggai Laut juga Pak. Iya. Berarti untuk itu juga masih jadi tanggung jawab. Itu pasti tanggung jawab kami ya. Untuk konsumsi bagaimana ikan itu nanti tidak hanya ekspor tapi juga masyarakat setempat di masing-masing seluruh Indonesia yang ada unit pelaksana teknis kami pasti akan untuk melihat bagaimana jaminan keamanan
produk perikanan baik yang diekspor ataupun dikonsumsi oleh masyarakat. Iya. Nanti. Sosialisasi kayak terkait upaya untuk ayo makan ikan. Itu pasti ada nanti kita Oh. temukan lagi. Oh, iya. Kalau makan ikan di sini sosialisasinya udah memang orang makan ikan. Kayaknya semua. tidak ada orang yang tidak makan ikan di Tidak sini, makan Pak. ikan, Kepala semua. ikan aja habis, Pak, dibikin onyo, Pak ya. Tapi sudah pernah onyo, Pak? Onyop ini kan bahasa sini. Iya. Oh iya, betul, Pak. Kalau kami kan di Sulawesi Selatan kapurung. Kapuro. Iya, Iya, tinggal beda-beda. beda-beda nama, Pak ya. Kan beda-beda. Apa beda ya? Papeda. Beda. Kalau makanan kesukaan di Luk Banggai, kalau Pak Rafat? Kalau sini sih global ya secara ini. Iya sih, Pak. Tidak melihat. Tapi ada satu yang makanan yang saya senang di sini, tapi jarang. Apa itu, Pak? Kan bandeng. Oh, iya sih, Pak. Memang jarang sih Iya. ikan bandeng. Tapi ada teman saya yang tinggal panggil, minta datang Budidaya. di budidaya. Iya sih, Pak. Nggak tahu ketemu di mana ikan bandeng ya. Kalau Cicin ikan? Oh, Nah. ikan. Kalau orang Sulawesi Selatan pasti bandeng. Iya. Dia bandeng pasti. Kalau orang apa tadi, Pak? Sulawesi Selatan. Oh, Sulawesi Selatan ya. Pak Rafat, terima kasih banyak ini sudah Iya. share. Ini kita berharap informasi ini bisa banyak teman-teman di luar sana bisa Baik, Bang ketahui. Dan mudah-mudahan Pak Rafat tidak bosan-bosan datang ke sini. Saya justru terima kasih Bang Andi Siap. sebagai sosialisasi kami dalam hal ini proses dalam SOTK baru kami, badan baru pembentukan nanti UPT, kami dipanggil begini sehingga masyarakat ya khususnya di Luwu bisa mengetahui bahwa ternyata juga BKIPM dulu ini sudah bertransformasi. Iya, betul. BKI-nya bisa dibentuk BKI Badan Karantina Indonesia yang mutunya masuk ke kami. Oh, Saya justru terima kasih banyak Bang Andi. makanya saya sebelum kalau Mas Roni tidak kontak saya nggak tahu saya, Pak. Nanti Mas Roni, Pandi itu kita sudah tidak ini ya. Ya. Oh iya. Kalau iya. di pemerintah daerah sudah Bang Andi kami. Oh. Nah, dengan sekretaris daerah kami sudah menghadap bersama teman-teman karantina yang dulu. Jadi pegawai ya ini intermezzo aja bahwa sebagian pegawai kami beralih juga di BKI. Oh, jadi Ya, yang spesialisnya bidang hama penyakit ikan Oh. secara ini bergeser. nggak dibutuhkan lagi, Pak. Bukan tidak dibutuhkan Maksudnya- karena tuntutan organisasi. Betul, Pak. Organisasi. Karena Pak Roni Inspektur Mutu masih tetap. Oh. Pak Roni. Aman ya beliau ya. Jadi lumayan juga kemarin pergeseran. Ada 15 teman saya yang bergeser. Pindah berarti, Pak. Pindah. Tarik ke Palu. Tidak semuanya. Jadi ada yang ke pusat, ada yang ke Surabaya, ada yang ke Palu, ada yang bertugas di sini. Antara saya pantas saya tahu satu yang sudah jual rumah, Pak ya. Iya. Betul. Ada, Pak, teman di BKIPM juga yang itu juga ditarik, Pak, berarti. Ditarik. Ya, Oh. makanya saya bilang tuntutan organisasi mau Betul. siap ditempatkan di mana aja. Betul, rezeki jalan terus, Iya. Pak, kan. Yang penting badan tetap sehat, bahagia, Harus- rezeki jalan. Itu Pak. yang harus slogan saya, tetap semangat, jangan lupa bergerak. Betul, Pak. Betul. Pertanyaan terakhir ini, Pak. Apa rencana atau inisiatif masa depan, Pak, yang sedang Pak Rafat rencanakan untuk meningkatkan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan di Kabupaten Banggai? Baik, sesuai dengan tupoksi kita, tugas kami nanti yang baru, yang pertama ini kami akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah seperti Dinas Perikanan untuk melaksanakan sosialisasi, terutama terkait quality assurance dalam hal bagaimana jaminan mutu ini tetap dipertahankan, kalau perlu dijaga benar-benar ikan ini keberterimaan baik di lokal ataupun di internasional tetap terjaga. Jadi sangat perlu memang sosialisasi lebih intensif karena tugas kami juga ini bukan berat tapi memang bertambah dengan dari hulu hilirnya. Jadi perlu ada sosialisasi dulu dengan teman-teman Dinas Perikanan, dengan BPOM pasti juga bersama-sama bagaimana kesadaran masyarakat tetap menjaga bagaimana keamanan daripada produk perikanan di Luwu Banggai khususnya dan Banggai secara keseluruhan di sini. Amin. Itu. Oke, teman-teman, demikian podcast kita pada malam hari ini. Kita berharap nantinya ada kerjasama yang luar biasa, kolaborasi yang luar biasa antara Pak Rafa dengan pemerintah daerah, dengan pihak-pihak lain, agar tentunya
ekspor kita makin terus meningkat. Harus itu. Dan mutu hasil perikanan kita juga Tetap terjaga. Jadi ini tugas kita bersama ini untuk menjaga laut kita juga ya. Iya. Jaga terumbu karang dan lain-lain. Semua. Kayak gitu tuh teman-teman ya, supaya masih enak ini makan ikan ini, Pak. Di Luwu ini pariwisata jalan, Iya. ikannya juga seger. Betul. Surga yang bukan hilang, surga yang baru muncul juga. Surga yang ditemukan, Pak ya. Tapi teman-teman juga bilang, Pak, kalau makan ikan di sini, kadompe saja enak, Pak. Kadompe aja ya. Tidak ada cuma dibakar gitu. Iya. Orang bisa 5 kali tambah. Betul, Pak. Kadompe saja duduk akan aja, Pak. Padahal tipis juga. Siap. Terima kasih banyak Pak Siap, Rahmat. terima kasih. Sehat selalu, Pak. Harus sehat. Sampai jumpa kembali. Siap, Bang Andi. Terima kasih banyak. Kita tutup. Saya Andi Angio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.